celakalah engkau sebuah negeri kalau rajamu siapa? Seorang kanak-kanak. Dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Pertama Roh Kudus mengajar saya ayat ini. Saya cuma berargumentasi gini pada Papa. Papa, apa salahnya orang makan pagi-pagi? Roh Kudus jawab, tidak salah. Tapi yang jadi salah, siapa yang makan pagi-pagi itu? Maksudnya? Arti ayat ini begini. Seorang pemimpin tidak boleh makan dulu sebelum dipimpin makan dulu. Catat itu, ini penting. Itu arti kepemimpinan surga. Seorang pemimpin tidak boleh makan dulu sebelum yang dipimpin lebih dulu makan. Saya kagum sekali. Maka itu gara-gara ayat ini, sejak tahun 70-an saya sudah pegang sebuah prinsip dan Tuhan nyatakan sampai hari ini. Hidup ini cuma ada satu di antara dua. Kalau saudara tidak pernah atau tidak sering atau tidak selalu memberi orang makan, maka kita pasti makan orang. Catat itu. Lu betul tidak? Ini ayatnya. Lagi cuma ada dua kok di dunia, makan atau dimakan atau memakan. Dalam dunia bisnis ini harus terjadi. Termasuk yang punya bisnis orang Kristen sekalipun. Jadi kalau saudara lihat ada orang Kristen punya bisnis dan dia makan bisnis yang lain, itu tidak dosa. Karena itu hukum alam. Bisnis harus ada saingan. Kalau nggak ada saingan, kita nggak akan maju. Dan itu tidak dosa. Maka itu uang jangan dikristenkan. Cara itu lagi sekali. Begitu urusan uang, jangan pakai kata ini pelayanan di Kristen. Tidak. Uang itu uang. Harus pakai hitam di atas putih. Jangan dientengkan. Karena sudah banyak kekacauan dalam gereja Tuhan gara-gara salah konsep tentang uang. Saya ulangi, uang tidak ada yang Kristen. Setuju? Maka itu harus kita pakai hukum itu. Nah sekarang, kapan terakhir kali saudara memberi orang makan? Wah, tahun lalu. Berarti selama setahun saudara makan orang terus. Karena baru tahun lalu. Sungguh. Dan kita lihat di Indonesia. Kita lihat gereja dulu kalau se-Indonesia. Sama. Mengapa sekarang begitu banyak anak muda ingin jadi pendeta? Bahkan saya sudah bisa membuktikan. Sekarang ini seorang pengkhotbah tidak perlu punya panggilan. Jadi pendeta sekarang itu nggak perlu panggilan. Asal dia punya bahan lelucon, humor, pinter ngomong, jadi sudah. Kenapa anak-anak muda sekarang banyak ingin jadi pendeta, ingin jadi worship leader, ingin jadi pemusik gereja? Kenapa? Karena ada uang di situ. Ini sebuah kejahatan. Karena ada uang. Pendeta sekarang kaya-kaya, luar biasa. Di Jakarta malah sudah ada, saudara. Ada 2-3 gereja. Itu kalau ngundang pengkhotbah yang hebat-hebat menurut mereka, itu kontraknya setahun atau 2 tahun. Artinya kalau bisa 2 tahun penuh khotbah di gereja mereka, itu persembahannya di depan. Mau mobil atau apartemen. Bayangkan. Saya sampai kaget. Asal tiap minggu kamu khotbah di gereja saya. Gerejanya banyak. Di Jakarta aja bisa puluhan. Dan pendeta seperti itu bisa khotbah 1 kali hari Minggu sampai 8 kali. Pindah-pindah di cabangnya itu. Keliling. Menyedihkan sekali. Nah itulah model pemimpin kita di Indonesia sama. Makan duluan sebelum yang lain makan. Kenapa bangsa kita ribut terus seperti itu? Karena pemimpinnya seperti itu. Nah, termasuk para wakil rakyat, anggota-anggota legislatif itu. Kenapa berlomba-lomba orang Indonesia ini jadi caleg? Ya karena ada duit di situ. Bayangkan cuma pansus sensul aja 2,5 M biayanya untuk makan, untuk mereka duduk hanya marah-marah saja dibayar. Saya pikir luar biasa itu. Nah, maka itu kalau pemimpin kita itu anak-anak, ya begitu jadinya. Saudara,
Itu sebabnya kita harus hati-hati dalam diri kita. Keluarga-keluarga banyak berantakan sekarang karena bayi kawin dengan bayi. Betul tidak? Ngeri sekali. Mereka nyesal menikah, tidak tahu bagaimana ngurus rumah tangga. Ayat 17. Berbahagialah engkau tanah atau negeri, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu. Nah ini dia, makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Literal ada bedanya, Chandra? Celakalah kamu, hai negeri, apabila rajamu seorang kanak-kanak dan pemuka-pemukamu makan pada pagi hari. Ayat 17. Berbahagialah kamu, hai negeri, apabila rajamu adalah putra terkemuka dan pemuka-pemukamu makan pada waktunya untuk kekuatan dan bukan untuk bermabuk. Ya, ada perbedaan di situ. Saudara, seorang pemimpin di ayat ini makan itu tujuannya bukan untuk kenyang, tapi supaya dia kuat untuk bisa memimpin. Jadi tidak gelojo, tidak berlebihan. Makannya untuk orang lain supaya dia itu hebat sekali. Masyarakat hancur karena pemimpin yang salah. Pernah saya diundang dengan tema kepemimpinan gereja. Saya tolak tema itu. Karena pemimpin itu gak harus seputaran gereja. Kalau bicara pemimpin harus umum. Ngerti gak maksud itu? Jadi jangan membedakan ini kepemimpinan gereja, ini kepemimpinan di rumah, di masyarakat. Tidak. Pemimpin itu pemimpin. Tidak ditentukan ruang lingkupnya, dibeda-bedakan dengan ini kelompok agama, ini kelompok arisan, kelompok apa. Tidak. Pemimpin itu pemimpin yang bisa dicontoh, diikuti, ditiru oleh orang-orang di sekitarnya. Siapkan itu baik-baik. Ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Pemimpin-pemimpin yang malas. Saudara, atap runtuh berarti semua orang yang di bawah atap itu gak ada perlindungan, gak ada rasa aman, gak ada jaminan. Kita lihat secara gampang saja. Negara-negara yang sudah mapan, demokrasinya mapan, sistemnya, jarang ada demo. Boleh kata hampir gak ada. Swiss contohnya, gak pernah kita dengar ada demo di Swiss. Kenapa? Karena negara itu sudah aman betul. Social security-nya, jaminan sosial masyarakatnya sudah kuat. Indonesia kenapa resah terus? Karena gak aman. Atap negara ini sudah runtuh. Tahun 2007 yang lalu, saya ketemu dengan seorang tokoh hukum lulusan Harvard, itu di Amerika. Dia berkata bahwa sebetulnya negaramu sudah hancur. Sebetulnya NKRI sudah tidak ada. Loh kenapa? Dia berkata begini, negara itu seperti rumah. Sekecil-kecilnya rumah, tetap perlu tiang. Betul tidak? Nah, di antara tiang-tiang negara, tiang sosial, pendidikan, tiang ekonomi, kesehatan, itu tiang semua pilar negara. Maka tiang utama itu tiang keadilan. Dia berkata, kamu lihat di Indonesia. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia di mana jaksa dan hakim duduk di kursi terdakwa. Bayangkan, kalau sampai jaksa dan hakim pun diadili, Mahkamah Agung pun jebol. Di antara semua gedung pemerintahan yang saya pernah kunjungi negara saya itu paling kagum dengan Amerika. Di Washington DC itu ada 3 gedung berjajar, satu garis lurus. White House tempat presiden, lalu tengahnya itu gedung MPR, Capitol Hill, lalu di belakangnya lagi itu Mahkamah Agungnya. Nah, saya sering bicara ini, di atas gedung Mahkamah Agung Amerika ada tulisan yang diambil dari kitab Imamat, saudara. Jelas kan? Tulisannya equal justice under law.